Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan dan situasi yang kita rasakan. Tidak ada yang lebih pantas untuk kita puji selain daripada Allah Azza wa Jalla yang telah menyempurnakan segala nikmatnya atas kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dijadikan sebagai hamba-hambanya yang istiqamah. Istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam ketakwaan, istiqamah dalam menuntut ilmu, dan agar juga supaya kita termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan adanya ikhlas itulah amal-amal ibadah kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Dan siapa yang melakukan amal-amal kebajikan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia, bukan ridho makhluk, bukan ridho siapapun, yang kita harapkan semata-mata adalah mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jal, maka kata Allah Ta'ala, kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih dari kitab Min As'ilatin Nisa'i lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pertanyaan-pertanyaan para sahabiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah taala kita sudah masuk pada bab yang berikutnya yang berbicara tentang hadis-hadis seputar Fadailus sahabah wa manaqibuhum, yaitu tentang beberapa keutamaan dari generasi sahabat dan kebaikan-kebaikan mereka. Nah, pada bab ini yang dicantumkan oleh penulis hanya ada 3 hadis. Ada 3 hadis yang nantinya insyaallah setiap pertemuan kita akan coba bahas beberapa hadis yang ada ini yang menjelaskan tentang keutamaan dari beberapa nabi, beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan. Tapi para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang pertama
yaitu hadis nomor 55 dan 56. Ya, hadis nomor 55 dan nomor 56. Dua hadis ini berbicara tentang fi fadli Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu berbicara tentang keutamaan sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kita akan baca hadisnya terlebih dahulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fihi, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam berada dalam kondisi sakit, pada kondisi sakit yang pada akhirnya mengantarkan beliau pada kematian, fahadaratis salatu faudzina laha, kemudian dalam kondisi sakitnya tersebut datang atau masuk waktu salat fardu. Lalu kemudian diperintahkanlah Bilal untuk azan terkait salat fardu tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkanlah, sampaikan perintahku, yaitu kepada Abu Bakar, agar dia memimpin salat bagi kaum muslimin. Gantikan posisiku sebagai imam dan Abu Bakar memimpin sebagai imam salat bagi kaum muslimin. Faqalat Aisyah, lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asifun. Kata Aisyah, Aisyah ini siapa jamaah sekalian? Putrinya Abu Bakar. Ya. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai menantu dari Abu Bakar. Dalam kondisi sakit, beliau meminta mertuanya atau orang tua, ayah dari istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam salat. Namun kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asif. Wahai Rasulullah, ayahku itu Abu Bakar ini seseorang yang perangainya begitu lembut ya Rasulullah, dan telah diketahui oleh banyak orang kalau dia membaca ayat-ayat Quran seringkali menangis. Ini sifatnya siapa? Abu Bakar, mudah sekali menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Orangnya begitu lembut, hatinya begitu lembut jemaah sekalian. Idza qama maqamaka lam yastati' an yusalli bin nas. Kalau dia menggantikan posisimu ya Rasulullah, pasti dia enggak sanggup menyelesaikan salat sampai tuntas, karena dia terbawa oleh apa? Suasana bacaan Al-Qur'an yang dia bacakan. Ya, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis. Ini sesuatu yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Ya, ketika kita di dalam membaca Al-Quranul Karim bisa mengambil nilai-nilai yang begitu besar dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, dari hasil tadabbur, dari hasil perenungan, dari hasil pemahaman kita terhadap ayat-ayat tersebut. Fa'ada sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian Rasulullah alaihi wasallam tetap mengulangi perintahnya kepada para sahabat, termasuk kepada istrinya, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar agar dia tetap memimpin salat bagi kaum muslimin. Fa'adu fa'adat tsalisah, lagi-lagi kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha dan sahabat yang lainnya itu meminta atau menyampaikan hal yang sama, ya Rasulullah, Abu Bakar ini rajulun asif. Ya, Abu Bakar ini dia seseorang yang lembut. Kalau dia membaca Al-Quran pasti akan sering menangis dan tidak bisa menyelesaikannya sampai tuntas, dan suaranya juga agak kecil. Ya, suaranya Abu Bakar agak kecil, sehingga kalau dia memimpin salat boleh jadi suara bacaannya tidak terdengar oleh seluruh jamaah yang salat.
Nah, sampai 3 kali mereka mengatakan seperti itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW tetap mengatakan, perintahkan Abu Bakar sebagai imam untuk salat bagi kaum muslimin. Hingga terakhir Rasulullah SAW mengatakan, inna kunna sawahibu Yusuf muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Kalian ini seolah-olah seperti sawahibnya Yusuf. Ya, sawahibnya Yusuf. Perintahkanlah Abu Bakar, sampaikan perintahku kepadanya, hendaklah dia yang memimpin salat bagi manusia, bagi kaum muslimin. Fa kharaja Abu Bakrin fa shalla. Lalu kemudian Abu Bakar keluar menuju masjid dan beliau pun memimpin salat bersama kaum muslimin. Fa wajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffatan aw khuffatan. Dan ketika Abu Bakar sedang memimpin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati kondisinya sudah agak baikan. Lalu beliau pun fa kharaja yuhada bainar rajulain. Beliau keluar dari rumahnya, dari rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan dipapah atau dituntun oleh 2 orang laki-laki, 2 orang sahabatnya. Ini menunjukkan kondisi sakitnya Nabi alaihi wasallam bukan kondisi sakit yang ringan, gitu ya. Sampai-sampai Nabi SAW untuk berjalan menuju masjid itu beliau harus dipapah atau dibantu dengan 2 orang sahabat. Ka'anni anzuru rijlaihi takhuttani minal waja'. Sampai-sampai aku melihat kedua kaki Rasulullah SAW itu berjalan seperti diseret karena rasa sakit yang beliau rasakan, ya. Tentunya sekali lagi masalah ini menggambarkan bagaimana sakitnya Nabi itu begitu parah, ya, sampai untuk berjalan terlihat kedua kakinya seperti apa? Diseret, gitu ya. Artinya tidak terangkat kedua telapak kakinya yang kanan dan yang kiri dalam berjalan. Fa arada Abu Bakrin an yata'akhkhar. Nah, ketika Abu Bakar yang sedang memimpin salat mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam datang, beliau ingin mundur, ya, beliau ingin mundur dari tempat sebagai imam. Fa auma ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna makanaka. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tetap memberi isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dia tetap pada posisinya, jangan mundur ke belakang, jangan mundur sebagai makmum. Thumma utiya bihi hatta jalasa ila jambih. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam sampai kepada posisi dekat Abu Bakar dan beliau duduk di sebelah kirinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nabi salat dalam keadaan duduk. Qila lil A'mash wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr yusalli bi salatih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kemudian diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan kaum muslimin mengikuti salatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang pertama terkait dengan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti kita akan jelaskan para hadirin dan hadirat sekalian fawaid yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini. Kemudian yang kedua, kita sebutkan hadis yang kedua terlebih dahulu dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an. Dari Jubair bin Mut'im bahwasanya ada seorang wanita. Wanita ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu hal, fa amaraha an tarji'a ilaih. Lalu Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan wanita ini untuk kembali kepada beliau. Faqalat, kemudian wanita ini berkata kepada Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in ji'tu falam ajidka. Wahai Rasulullah, menurutmu kalau aku kemudian satu saat datang kembali ke rumahmu ini, ingin menemuimu, ingin bertanya tentang satu persoalan kepadamu, meminta fatwa darimu, tapi ternyata aku tidak lagi mendapati engkau. Maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka jawab Nabi SAW kepada wanita tersebut, fa illam tajidini fa'ti Aba Bakrin.
wahai fulanah, kalau engkau satu saat kembali lagi ke rumah ini ingin menanyakan tentang persoalan agama dan mengetahui jawabannya, dan engkau tidak lagi mendapatiku karena aku telah meninggal dunia, maka datanglah kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dua hadis ini secara sekilas sangat jelas sekali menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan telah menjadi ijma' kesepakatan seluruh ulama bahwasanya beliau adalah afdalun nasi ba'dal anbiya. Ya, afdalun nasi ba'dal anbiya. Manusia yang terbaik setelah para nabi. Ya. Taib. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kita sebutkan tadi sebagai faidah yang kita bisa bawa untuk kemudian menguatkan keimanan kita, keyakinan kita tentang bagaimana kita beragama mengikuti agamanya para sahabat. Pertama, barangkali jemaah sekalian kita mengulang sedikit kaitan dengan definisi sahabat. Ya, siapa yang dimaksud dengan sahabat? Ada yang tahu apa definisi dari mereka yang termasuk generasi sahabat? Tafadhal Pak, silakan. Manusia yang beriman sewaktu ada nabi, terus nggak apa-apa, nanti saya luruskan kalau ada yang kurang pas. Apa? Sampai dia meninggal. Yang meninggalnya ini nabi atau orangnya yang beriman tadi? Orangnya, taib. Kita lengkapi jemaah sekalian ya. Jadi di antara definisi generasi sahabat yang disebut sahabat disepakati oleh para ulama dari definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Ada 3 poin di situ. Pertama, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pernah melihat atau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ini yang pertama dari pengertian sahabat. Yang kedua, mu'minan bihi, dalam keadaan dia melihat dan berjumpa dengan Nabi sebagai orang beriman. Kalau dia tidak beriman maka bukan generasi sahabat, ya. Yang bertemu dengan Nabi kan bukan hanya orang beriman, ya. Orang-orang kafir juga banyak, orang-orang munafik banyak. Maka sahabat adalah yang bertemu atau yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa mata 'alal Islam. Orang tersebut meninggal dalam keadaan Islam. Itulah yang disebut dengan sahabat. Taib. Dan seluruh kaum muslimin yang berada di atas ahlus sunnati wal jamaah sepakat bahwasanya para sahabat sebagai generasi terbaik, yang mana sikap terbaik kita juga sebagai kaum muslimin setelahnya adalah sering-sering mengucapkan doa kebaikan untuk mereka, sebagaimana Allah mengajarkan kita dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Jadi ciri ahlus sunnah wal jamaah kata para ulama adalah orang yang tidak pelit untuk mengucapkan doa dengan doa yang Allah ajarkan pada surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi ayat itu turun setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keutamaan sahabat Muhajirin dan Ansar. Kemudian pada ayat itu Allah mengatakan dan orang yang datang setelah mereka. Mereka yang dimaksud adalah Muhajirin dan Ansar. Siapa yang datang setelah Muhajirin dan Ansar? Tabi'in, tabi'in,
sampai pada generasi kaum muslimin di masa kita sekarang. Ini termasuk orang yang datang setelah para sahabat. Nah, orang-orang yang datang setelah para sahabat ini termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai ketika mereka senantiasa mengucapkan doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina untuk saudara-saudara kami alladzina sabaquna yang telah mendahului kami, yaitu para sahabat, dan termasuk juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti jalannya mereka. Taib, maka para hadirin dan hadirat sekalian, itulah salah satu ciri ahlus sunnati wal jamaah. Mereka orang-orang yang berada di atas at-taifah al-mansurah, yang berada di atas al-firqah an-najiyah, dan yang meniti jalannya salafus saleh adalah orang yang tidak pelit untuk selalu mengucapkan doa tersebut, ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk membaca doa tadi, karena manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi kita mendoakan juga siapa? Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita sebelumnya. Taib, kemudian dalam hadis yang kita telah sebutkan ini, di situ tadi ada ungkapan di mana Rasulullah SAW mengumpamakan penolakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan ayahnya yang diminta oleh Rasulullah untuk menjadi imam salat, yaitu Rasulullah mengatakan apa? Inna kunna sawahibu Yusuf. Sesungguhnya kalian itu seperti sawahibnya Yusuf. Apa yang dimaksud dengan sawahibnya Yusuf? Para ulama menjelaskan di sini Rasulullah SAW mempermisalkan penolakan Aisyah ini seperti penolakan atau seperti perbuatan Zulaikha kepada Yusuf. Ya, seperti perbuatan siapa? Zulaikha kepada Yusuf. Yaitu maksudnya adalah idharu khilafi ma fil batin, yaitu berupaya menampakkan sesuatu yang menyelisih apa yang tersembunyi di dalam hati. Maksudnya begini, kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah SAW menyuruhnya menyampaikan kepada ayahnya agar memimpin salat kaum muslimin, Aisyah kemudian beralasan, ya Rasulullah, ayahku itu rajulun asif. Ayahku itu hatinya begitu lembut. Kalau dia ngaji baca Quran dalam salat, dia sering menangis. Itu yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah ungkapan yang sebenarnya Aisyah ingin menyembunyikan di dalam dirinya. Dia khawatir kalau akhirnya Abu Bakar benar-benar mengimami kaum muslimin, maka akan banyak nanti isu di tengah-tengah kaum muslimin, Abu Bakar nih orangnya ya suaranya pelan, enggak terdengar, dikit-dikit nangis saat ngaji, dan akhirnya banyak orang yang enggak suka dengan Abu Bakar. Itu yang dikhawatirkan oleh Aisyah. Jadi Aisyah menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya, kekhawatirannya terhadap ayahnya, yang kalau ayahnya menjadi imam salat, maka nanti akan muncul pembicaraan yang kurang enak untuk ayahnya. Sekarang bagaimana korelasinya dengan ketika Nabi SAW mempermisalkan dengan seperti sawahibnya Yusuf? Sawahib yang dimaksud di sini adalah Zulaikha. Jemaah sekalian, kita tahu bahwasanya Zulaikha adalah istri dari Al-Ajiz, salah satu bendahara Mesir, ya, istri dari bendahara Mesir di masanya. Nah, Zulaikha ini dialah termasuk orang yang merawat Yusuf dari sejak kecilnya. Ketika dibeli oleh Al-Ajiz ini, ia kemudian dimerdekakan. Ia dibeli di pasar budak, kemudian dimerdekakan dan diangkat sebagai anak mereka karena mereka tidak punya anak keturunan. Namun ketika Yusuf mulai menjadi seorang pemuda yang tampan, yang gagah, yang pemberani, yang elok dan seterusnya, Zulaikha tertarik dengan Yusuf. Nah, tapi muncul kemudian desas-desus, ya, sampai keluar istananya, bahwasanya Zulaikha ini kelihatannya ada main serong sama anak angkatnya ini.
Nah, yang memunculkan desas-desus ini tentunya adalah kalangan sosialita Mesir saat itu. Ya, ini kita istilahkan begitu saja. Ya, para wanita-wanita elit di Mesir. Mereka mengatakan, wah, Zulaikha kayaknya ada ketertarikan tuh sama anak angkatnya. Nah, isu itu membuat Zulaikha khawatir dan merasa tidak nyaman. Dianggapnya dia memang adalah perempuan, perempuan yang apa kita sebut ya? Apa istilahnya yang agak sopan sedikit? Perempuan yang suka bermain syahwat lah kira-kira gitu ya, kepada siapa saja laki-laki yang dia inginkan, kira-kira begitu. Nah, maka dia mengundang wanita-wanita elit Mesir tadi datang ke istananya, ya kan? Falamma sami'at bimakrihinna wa a'tadat lahunna, dan seterusnya itu bisa dibaca di dalam surah Yusuf selengkapnya. Maka disiapkan semacam satu acara resmi oleh Zulaikha. Wanita-wanita Mesir, sosialita Mesir ini diundang ke istananya. Disiapkan tempat duduk yang bagus, kemudian dihidangkan buah-buahan, dan juga disiapkan pisau-pisau ya untuk memotong buah-buahan tersebut. Nah, ketika mereka sudah hadir dan duduk di tempatnya masing-masing, Zulaikha kemudian memanggil Yusuf keluar dari tempatnya, mengantarkan makanan atau buah-buahan untuk Zulaikha, sehingga sepanjang perjalanan ya, ketika Yusuf masuk ke ruangan tersebut yang dipenuhi oleh wanita-wanita sosialita tadi, maka wanita-wanita itu akan melihat bagaimana ketampanan Yusuf alaihissalam yang kita tahu kisahnya membuat mereka akhirnya apa? Tanpa sadar memotong apa? Jari-jari tangannya sendiri. Masya Allah. Kenapa bisa terpotong jari tangannya? Nah, terkesima, terpukau ya dengan apa? Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan jangan dibayangkan yang macam-macam di sini ya. Taib jemaah sekalian, maka perbuatan Zulaikha itu sebenarnya dia ingin secara tidak langsung menyampaikan kepada kawan-kawan sosialitanya tadi bahwasanya dia tertarik dengan Yusuf. Lihat kalian saja sampai tidak sadar motong jari kalian sendiri, itu maksudnya. Jadi disamakan perbuatan Aisyah yang menolak atau yang berusaha untuk meminta Rasulullah menggantikan, jangan Abu Bakar yang memimpin sholat tapi lebih baik Umar, karena Abu Bakar suaranya pelan, orangnya mudah menangis. Itu seperti perbuatan Zulaikha yang dia ingin menutupi apa yang di dalam hatinya, yaitu dengan mengundang wanita-wanita sosialita yang akhirnya mereka secara tidak langsung atau otomatis mengakui, iya, wajar Zulaikha tertarik dengan Yusuf karena kami saja ternyata tidak sadar memotong jari-jari jemari kami. Bisa dipahami? Bisa dapat poinnya? Baik. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perluas sedikit kaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam ini, tentu kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam pada akhirnya adalah diselamatkan oleh Allah, ya. Diselamatkan oleh Allah dari fitnah siapa? Fitnah Zulaikha. Ya, fitnah Zulaikha yaitu ketika Nabi Yusuf dijebak sedemikian rupa untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh bersama beliau. Kalau kita kaji jemaah sekalian, itu unik luar biasa. Ini jadi pelajaran kaitan dengan konteks bagaimana kita menyampaikan pesan ini kepada diri kita dan khususnya kepada anak-anak kita yang masih muda yang belum menikah. Kan Nabi Yusuf, kisah itu berbicara atau bercerita saat Nabi Yusuf masih bajang, ya, masih muda, belum menikah beliau kan. Nah, artinya kata para ulama, dorongan Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan melampiaskan syahwatnya dengan Zulaikha itu sangat besar loh. Kalau kita baca tafsir Adwaul Bayan oleh Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah, ada 5 faktor besar yang memungkinkan Nabi Yusuf pasti terjadi, pasti bisa melakukan perbuatan tersebut. Pertama, beliau rajulun gharibun fi Mesir. Beliau laki-laki asing di negeri Mesir. Kan beliau bukan asli orang Mesir. Nah, beliau adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan asalnya dari mana? Kan'an, ya, dari Palestina. Bukan orang asli Mesir. Sebagai orang asing yang tidak begitu dikenal di tempat di mana saat itu dia berdomisili, tentu dia lebih bebas untuk melakukan sesuatu karena tidak banyak orang yang tahu tentang latar belakang dia. Betul atau tidak? Betul atau tidak nih?
Iya kan? Karena banyak orang tidak mengenal dia. Itu yang pertama. Apalagi dia dari kecil lebih sering tinggal di dalam istana. Yang kedua, Zulaikha ini wanita yang jamilatun jiddan, ya. Cantik banget gitu. Tapi jangan antum bayangkan cantiknya seperti apa. Ya. Jangan dibayangkan. Intinya cantik banget. Yang jelas siapapun laki-laki yang melihat Zulaikha di masanya, ya pasti terpikat juga. Enggak mungkin enggak. Ya. Yang ketiga, Zulaikha ini tinggal di dalam istana yang dia punya otoritas dengan pengawal-pengawalnya. Artinya kalau Yusuf menolak dan macam-macam, Zulaikha punya kekuatan, punya wewenang, punya otoritas, punya kekuasaan untuk apa? Untuk mencegah Yusuf melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Kemudian yang keempat, Nabi Yusuf ya digoda oleh Zulaikha dengan dijebak masuk ke dalam kamar rahasia yang harus melewati 7 lapis pintu yang kuncinya digembok dengan sangat kuat dan hanya dia yang memiliki, Zulaikha saja yang memiliki kunci untuk membuka pintu-pintu tersebut. Dan yang kelima, di dalam ruangan itu tak ada satupun orang yang tahu. Bayangkan kalau 5 faktor ini terjadi pada antum, tidak pada ana, pada antum gitu ya. Mungkin gak antum akan selamat dari godaan itu? Jangan dibayangin Pak, istighfar ya, istighfar ya. Dan jangan berharap ya, jangan berharap ya mudah-mudahan terjadi Ustaz ya, siapa tahu ya. Dan siapa tahu bisa selamat apa enggak, wallahu alam. Artinya jemaah sekalian, maka kita bisa pahami jelas sekali kalau itu terjadi pada orang hari ini, nggak akan mungkin bisa melewatkan kesempatan emas, kira-kira begitu kan? Nggak akan mungkin. Pasrah pada akhirnya kan gitu. Dan sebagaimana kita tahu Nabi Yusuf juga diungkapkan oleh Allah apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf cenderung juga ingin melakukan hal tersebut kepada Zulaikha, dan Zulaikha juga, dan dia memang yang memulainya, fitnah wanita. Tapi lihat Allah mengatakan laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak mengetahui atau tidak melihat burhan, bukti dari Rabbnya, maka tentu dia akan termasuk orang-orang yang celaka. Nah, para ulama itu menyebutkan salah satu tafsir makna burhanu rabbi, ya burhan dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi Yusuf ingat pesan dan nasihat ayahnya sebelum beliau berpisah dari ayahnya di masa kecil. Ini mengajarkan berarti apa? Salah satu pegangan kuat anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, agar dia selamat dari fitnah syahwat, orang tua terutama yang laki-laki sebagai bapak harus banyak-banyak beri nasihat, ya, banyak-banyak melakukan diskusi-diskusi yang ilmiah, diskusi yang dipenuhi dengan kebaikan dengan anak laki-lakinya, termasuk juga dengan anak-anak perempuannya, karena idola terbaik anak-anak perempuan kita kalau sudah remaja atau apalagi sudah jadi anak muda gitu ya, itu adalah orang tuanya Pak. Jadi jadikanlah kita yang punya anak-anak perempuan misalnya, kitalah idola terbaik anak-anak putri kita. Yang laki-laki juga demikian, jadikanlah kita sebagai pemimpin atau teladan terbaik bagi anak laki-laki kita, karena godaan fitnah begitu besar, nasihat-nasihat kita akan selalu dia ingat di kemudian hari insyaallah. Tentunya kita tetap juga mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan keluarga kita dari segala fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Baik. Nah, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam tadi, kata para ulama, beliau di situ mengamalkan satu bentuk kesabaran. Kesabaran dalam arti dilakukan oleh pelaku atau oleh seseorang yang memiliki kesabaran tadi. Ada 2 bentuk kesabaran. Sabru ittirar, ya, sabrun ittirarun dan sabrun ikhtiyariyun. Kesabaran yang terpaksa dan kesabaran karena kehendak untuk bisa memilih. Dari 2 bentuk kesabaran ini kata para ulama, yang terbaik adalah sabrun ikhtiyariyun. Kesabaran dia bisa memilih untuk tidak jatuh pada perbuatan yang nista. Dan kesabaran ini nilai pahalanya lebih besar. Mohon maaf, misalnya kalau orang tertimpa musibah, entah kecelakaan, entah kehilangan uang, macam-macam,
Dia sabar terhadap musibah, ya memang kondisinya sudah terjadi. Musibah siapa sih yang mau, kan nggak ada. Dan terjadinya musibah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terkena musibah, dia sabar, ya mau tidak mau, itu kesabaran yang terpaksa. Dia harus terima dan dia harus lakukan. Tapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam dihadapi pada fitnah syahwat, godaan wanita yang luar biasa, beliau sabar. Sabar dalam hal apa di sini? Mencegah dirinya untuk tidak menturuti hawa nafsunya. Maka kesabaran yang seperti ini jauh lebih besar nilai pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesabaran yang pertama tadi. Kesabaran mencegah diri kita dari melakukan maksiat, kesabaran untuk kita bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Taib itu kaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan banyak sekali pelajaran kalau kita ingin kaji dari sisi tentang surah Yusuf itu sendiri. Nah, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah, fadilah berikutnya atau fawaid berikutnya dari hadis yang kita bahas tentang keutamaan sahabat Abu Bakar, yaitu Rasulullah SAW sangat jelas bahwasanya ketika Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah sebagai penggantinya dalam imam salat, menunjukkan beliau adalah orang yang paling berhak memegang tampuk khilafah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan itu juga terkait dengan masalah, yaitu bagaimana salat didirikan, salat berjamaah dikerjakan, dipimpin oleh seorang yang memenuhi kriteria yang paling pantas dalam masalah keimaman atau kepemimpinan. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana kita pernah mendengarnya barangkali, Rasulullah mengatakan apa? Di antara syarat-syarat imam itu, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah yang memimpin salat sebagai imam salat satu kaum orang yang paling aqra terhadap kitabullah. Pernah dengar hadis ini kan? Yang paling aqra. Apa artinya yang aqra itu, jemaah sekalian? Orang yang aqra terhadap kitabullah. Yang paling apa kira-kira? Makna aqra di situ apa? Yang paling paham. Yang paling paham. Nah, kalau kita kaji dari penjelasan para ulama, memang ada yang menafsirkan aqra di situ adalah yang paling paham. Tetapi kalau kita kemudian membawakan semua dalil-dalil yang ada dalam Quran, yang lebih tepat aqra'uhum li kitabillah itu tertibnya itu ada 3. Pertama, yang paling aqra artinya aktsaruhum hifdzan lil Quran, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini yang pertama. Kenapa? Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Sahih Al-Bukhari tentang riwayat dari sahabat Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini, ya, dia saat itu usianya masih 6 atau 7 tahun diriwayatkan, dan dia yang memimpin salat bagi kaumnya. Bayangkan anak usia 6-7 tahun sudah memimpin salat bagi orang-orang dewasa. Kenapa? Karena dialah yang paling banyak punya hafalan Al-Qur'an saat itu. Ya. Jadi ini yang pertama. Jadi orang yang punya hafalan Quran paling banyak, maka dia yang paling berhak. Kalau dia dengan banyaknya hafalan termasuk juga orang yang punya pemahaman, jelas itu didahulukan. Yang kedua, ini dari sisi bacaannya dulu ya, saya sampaikan. Jadi orang yang punya hafalan banyak, maka dia yang paling didahulukan. Yang kedua, tidak hanya punya hafalan, tapi ajwaduhum qiraatan. Hafalan yang dia miliki, bacaannya mampu dia baca dengan bertajwid. Bacaan yang bagus, baik sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Kapan dia harus gunnah, kapan dia harus ikhfa, kapan dia harus idhar, kapan dia mad wajib, kapan dia mad jaiz, itu harus ngerti. Ya. Maka tidak cukup dia punya hafalan, tapi apa yang dia telah hafal, bacaannya juga mampu dia baca dengan bertajwid. Baru yang ketiga, ahsanuhum sautan, yang paling merdu, yang paling indah suaranya. Nah, jangan dibalik. Mungkin di luar sana banyak orang membalik itu, didahulukan yang paling merdu, tapi akhirnya kita dengar
tajwidnya belepotan misalnya, ya, atau hafalannya ternyata sangat terbatas. Jadi ini kalau dari sisi bacaan jemaah sekalian, dahulukan yang pertama apa? Hafalannya. Yang kedua, bagaimana tajwidnya. Yang ketiga, yaitu baru suaranya. Karena suara itu sifatnya adalah yaitu hibatun minallah, pemberian Allah. Enggak semua orang yang bacaan Qur'annya bertajwid, bacaan Al-Qur'annya banyak hafalannya, dia diberikan suara yang indah. Enggak semua orang. Kalau ada orang-orang yang alhamdulillah di satu sisi dia diberikan hafalan banyak, di sisi lain dia kemudian mampu membaca Quran dengan bertajwid dan plus dia punya suara yang indah, maka itu adalah minnatullahi tabaraka wa ta'ala, minnatun minallahi ta'ala, karunia dari Allah, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disombongkan. Karena lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah menyuruhnya sebagai imam, apakah beliau termasuk orang yang dikenal suaranya paling indah? Enggak, ya. Sahabat yang paling indah suaranya di masa Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran siapa? Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Musa al-Ash'ari, ya. Kemudian ada siapa lagi? Ubay bin Ka'ab, itu. Ya, Abu Bakar tidak termasuk radhiyallahu taala anhu. Tapi lihat, beliau diperintahkan oleh Rasulullah, dipilih oleh Rasulullah sebagai imam bagi kaum muslimin dalam salat, bukan karena suaranya dalam hal bacaan, tapi karena dia adalah orang yang memang punya banyak hafalan Quran. Jelas. Dari mana terbukti hafalan Al-Quran Abu Bakar? Kita lihat pada peristiwa wafatnya Rasulullah SAW, ketika seluruh kaum muslimin seolah-olah terbawa oleh suasana meninggalnya Rasulullah SAW, sampai sahabat Umar bin Khattab saja merasa apa? Merasa tidak percaya Rasulullah meninggal dunia, hingga Abu Bakar yang mengingatkan, membawakan firman Allah dalam surah Ali Imran, ya, dalam surah Ali Imran ayat 114 itu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ketika Abu Bakar menyampaikan ayat ini, kata Umar apa? Seolah-olah ayat ini baru aku dengar. Berarti kan Abu Bakar menunjukkan adalah orang yang apa? Kualitas hafalannya sangat bagus. Itu bisa dapat poinnya, ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ini sangat jelas menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan banyak sekali ya keutamaan sahabat Abu Bakar yang itu patut untuk menjadi teladan bagi kita semuanya. Dan kalau kita tambah dengan hal-hal yang lainnya yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi ini, ya bisa tidak selesai kajian kita ini, ya. Bahkan ada ulama sampai menyusun tentang sirah sahabat Abu Bakar itu sampai 400-an halaman khusus membahas apa? Sirah sejarahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Satu orang dibahas, ya, itu sampai ratusan halaman. Masya Allah. Nah, kita nggak bahas itu secara keseluruhan, ya. Kita nggak bahas semuanya. Mungkin di sini ada satu hadis saja yang saya sebutkan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita kaitan dengan, yaitu sahabat Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang saat itu mengumpulkan 4 bentuk amal soleh yang dia lakukan dalam sehari yang tidak dilakukan oleh sahabat yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Siapa di antara kalian yang hari ini dalam keadaan berpuasa? Maka yang menjawab hanya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Faman tabi'a minkumul yawma janazah." Siapa di antara kalian yang hari ini yaitu mengiringi jenazah, ya, mengikuti salat jenazah, mengantarkannya ke pemakaman? Ternyata yang menjawab hanya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Faman at'ama minkumul yawma miskinan." Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan satu orang miskin? Semua sahabat diam, yang menjawab hanya Abu Bakar. Dan terakhir Rasulullah bertanya, "Faman 'ada minkumul yawma maridan." Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk saudaranya yang sedang sakit? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Bayangkan 4 bentuk amal tersebut itu hanya dilakukan oleh satu orang. Maka Rasulullah mengatakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah terkumpul 4 amalan ini dilakukan dalam satu hari oleh seseorang, melainkan dia terjamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk Isya ya. Saya ingin tambah sedikit sebenarnya kaitan dengan keutamaan sahabat Abu Bakar ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara tersirat itu memberikan penjelasan tentang keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi kita lanjutkan, yaitu kaitan tadi dengan apa? Beberapa ayat Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat ayat-ayat tersebut kaitan dengan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kita ambil hanya 3 ayat saja, dan ini 3 ayat yang disepakati oleh para ulama jelas menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar. Bisa lebih dari 3 ayat ya mas sekalian, tapi ya ayat-ayat yang lainnya ada yang kemudian penafsirannya tidak hanya fokus untuk sahabat Abu Bakar, tapi yang 3 ini memang fokus untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang pertama Allah sebutkan di surah At-Taubah pada ayat 40, surah ke-9 ayat 40. Allah taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajal ladzina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa anzala junudan lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim." Ayat ini kaitan dengan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Bakar dalam perjalanan apa? Hijrah, ya. Yang mana mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam diincar untuk dibunuh, sehingga mengharuskan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar kemudian mabit di mana? Menginap di Gua Sur, ya. Menginap di dalam Gua Sur. Dan kalau kita coba searching, Gua Sur itu kecil, ya, kecil, sempit, ya. Nah, selama 3 hari 3 malam Rasulullah dan sahabat Abu Bakar berada di tempat tersebut. Ketika orang-orang Quraisy mengejar mereka dan hampir saja ketahuan, Abu Bakar merasa khawatir. Dalam satu riwayat disebutkan Abu Bakar merasa sedih. Ya, kenapa? Karena dia takut Rasulullah SAW ketangkap dan akhirnya terjadilah apa yang diperkirakan atau yang dibayangkan. Tapi Rasulullah SAW menenangkan sahabat Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih wahai sahabatku, sesungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya kebersamaan Allah dalam arti Allah pasti menjaga dan melindungi nabinya dan sahabatnya ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ayat ini sepintas, mungkin kita nggak akan dapat pemahaman yang betul-betul bisa merefleksikan semangat kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Coba kita renungkan sedikit. Sahabat Abu Bakar itu adalah orang yang paling kuat sekali ittiba'nya kepada Nabi SAW, sampai rela beliau mendampingi Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan investasi mereka yang ada di Mekah. Dengan resiko kalau Rasulullah terbunuh, Abu Bakar juga bisa terbunuh, kan seperti itu. Ini dalam konteks kita, maka begitulah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu banyak ancaman, selalu banyak tantangan, selalu ada fitnah di mana-mana, pasti selalu ada fitnah bagi kita yang alhamdulillah telah diberikan oleh Allah taufik untuk mengenal sunnah, mengamalkan sunnah. Pasti ada saja tantangan-tantangannya. Kadang tantangan itu ringan, bahkan sering juga tantangan itu apa? Besar dan berat. Dan lihat, ketika Rasulullah dan sahabat Abu Bakar mempertahankan agama, di mana beliau berada di Gua Sur yang tadi sudah kita sebutkan, sempit, sesak, kecil, dan di situ berada bersama sahabatnya berapa lama? 3 hari 3 malam. Bayangkan jamaah sekalian, kalau kita berada di satu tempat yang sempit, kecil, sesak, ya, susah mau ngapa-ngapain, ya, untuk tidur saja kayaknya
agak sulit gitu ya, dengan tidur yang pulas misalnya, 3 hari 3 malam berada di tempat tersebut. Ya, siapa yang nggak khawatir kira-kira begitu? Wajar kalau sahabat Abu Bakar khawatir. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka selama 3 hari 3 malam justru kekhawatiran itu nggak ada? Justru rasa takut nggak ada, justru rasa gelisah nggak ada, justru rasa di mana mereka tidak nyaman tidak ada. Kenapa? Karena tadi ayatnya mengatakan apa? Fa anzalallahu sakinatahu alaihi atau ala rasulihi. Karena Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati mereka. Artinya apa jemaah sekalian? Hidup kita itu hanya bisa bahagia kalau kita dapat sakinah dari Allah Azza wa Jalla, dan sakinah itu datang dari Allah, bukan dari usaha kita. Ya, makanya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Khandaq atau perang Ahzab, Rasulullah mengungkapkan syair yang pernah diungkapkan oleh sahabatnya Hasan bin Sabit kalau tidak salah. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma laulaka atau laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina. Kata Nabi SAW, ya Allah, seandainya bukan karena engkau, niscaya kami tidaklah melakukan sedekah, tidak pula mengerjakan salat, maka turunkanlah kepada kami as-sakinah ya Allah, ketenangan, agar kami bisa merasakan suasana yang tidak menghiraukan atau yang tidak membuat kami merasa takut dan khawatir menghadapi musuh-musuh kami. Maka ini yang dibutuhkan ya mas oleh kita semua dalam situasi apapun, apalagi saat ini di situasi yang sedang panas-panasnya dunia politik di negeri kita gitu ya. Jangan sampai kita terbawa juga ya, kemudian ikut berbicara tentang masalah-masalah seperti itu yang tidak ada manfaatnya misalnya. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin itu menyebutkan tentang salah satu kebiasaan gurunya, yaitu siapa? Gurunya Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim At-Taimiyah, atau kita mengenalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah apa? Beliau Syekhul Islam guruku, kalau beliau menghadapi situasi yang membuat beliau merasa khawatir, yang menyulitkan beliau, yang membuat beliau merasa galau dan seterusnya, menghadapi banyak masalah, problema dan seterusnya, maka beliau biasa membaca ayat-ayat as-sakinah. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada informasi dari Allah bahwa Allah menurunkan as-sakinah kepada hambanya. Tapi para ulama menjelaskan ini bukan berarti membaca ayat-ayat tersebut sebagai sunnah, bukan ya. Dan jangan pula menisbatkan membaca ayat-ayat tersebut sebagai bagian dari amalan sunnah Nabi SAW. Tidak. Tapi bagi yang ingin tanpa harus mengharuskan dirinya atau mewajibkan dirinya, itu tidak mengapa. Ada 6 ayat as-sakinah di dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 248, yaitu tentang perkataan Nabi Bani Israel, yaitu Nabi Daniel kepada Bani Israel saat itu ya. Kemudian yang kedua di surah At-Taubah ayat 26. Ini kaitan dengan peristiwa perang Hunain. Karena kaum muslimin setelah Fathu Mekah mereka merasa bangga dengan jumlah yang banyak, mereka ingin menaklukkan Hunain, perang Hunain ya, melawan Bani Khuza'ah. Mereka merasa bangga dengan jumlah yang banyak, tapi akhirnya kalah. Nah, pada ayat 26 surah At-Taubah, Allah kemudian turunkan ketenangan pada nabinya, kepada kaum mukminin, hingga Allah kemudian memberikan kemenangan pada mereka. Kemudian yang ketiga surah At-Taubah ayat 40 yang barusan kita sampaikan. Kemudian yang keempat ada di dalam 4, 5, 6 tiga-tiganya ada di surah Al-Fat. Surah Al-Fat. Ya, di surah Al-Fat ayat keempat, ayat 18 dan ayat 26. Di satu surah Allah menyebutkan 3 ayat yang menjelaskan tentang as-sakinah 3 kali. Menunjukkan kemenangan kaum muslimin itu hanya bisa diraih kalau mereka punya hubungan yang kuat, tawakal yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan sekedar kekuatan fisik. Nah itu dalil yang pertama kaitan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu
yang diisyaratkan oleh Allah sebagai sahabat yang mulia. Yang kedua ada di dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 22. Itu kisah tentang bagaimana sahabat Abu Bakar kepada kerabatnya yang bernama Mistah bin Athasah. Mungkin sudah pernah dengar jemaah sekalian ya, kisah tentang Mistah bin Asasah. Dia salah satu orang yang ikut-ikutan menyebarluaskan berita bohong kaitan dengan peristiwa hadisul ifki, ya, tuduhan istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan yang melanggar norma adat, begitu juga norma agama, ya. Nah, Mistah bin Asasah ini kerabatnya Abu Bakar dan dia orang miskin yang setiap bulannya dinafkahi oleh sahabat Abu Bakar. Ketika diketahui oleh Abu Bakar dia ikut-ikutan menyebarluaskan opini yang miring tentang Aisyah ini, maka Abu Bakar bersumpah, wallahi, kata Abu Bakar, la unfiqu alaihi syai'an abada, saya tidak akan pernah memberi nafkah lagi kepada kerabatku ini. Nah, atas sikap Abu Bakar ini yang bersumpah tidak lagi memberi nafkah kepada kerabatnya karena ikut-ikutan menyebarluaskan itu, maka turunlah surah An-Nur ayat 22 tadi yang menegur, tidak secara langsung Allah menegur, tapi Allah menegur secara umum. Janganlah sampai wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu. Jangan sampai orang yang punya kelebihan harta, kelapangan rezeki, kemudian tidak memberikan harta dan rezekinya itu kepada orang-orang yang membutuhkan, dari anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Kalau mereka melakukan kesalahan, berilah maaf dan lapangkan dadamu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kamu ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Turunnya ayat itu masuk ke dalam hatinya Abu Bakar, sehingga Abu Bakar berkata, ya, jangan-jangan ayat ini untuk saya ini, dan saya lebih menginginkan ampunan Allah daripada kemarahan saya kepada kerabatnya. Maka beliau tetap memberi nafkah kepada kerabatnya tersebut meskipun kerabatnya pernah melakukan perbuatan yang salah. Dan ini sangat makul jemaah sekalian, masuk akal saja kita itu kalau misalnya sudah berbuat baik sama orang, ya, tiba-tiba kita dikhianati sama dia, kira-kira marah nggak kira-kira? Ya, terus kita hentikan nggak bantuan kita kepadanya? Kalau kita gimana? Kita baik sama dia tapi dia berkhianat sama kita, kita hentikan nggak bantuan kita untuk dia? Hentiin dong, kan gitu kan ya? Masa diterusin nanti dia terus berkhianat, kan gitu. Nah, lihatlah, Abu Bakar juga merasakan yang sama sebagai manusia, tapi ketika datang firman Allah ini, dia memaafkan, dia lapang dada, dan dia tetap memberikan santunan nafkahnya untuk sahabatnya tadi. Terakhir ada di surah Al-Lail, dan nanti bisa dibaca sendiri di surah Al-Lail yang insyaallah kita semua hafal. Wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la. Ayat 17 sampai ayat terakhir surah Al-Lail. Ayat itu berbicara tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, demikian barangkali yang bisa kita sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.